Kita pernah jual 40 juta, pernah. Satu ekor. Ikan yang sudah besar. Kontes sering juara juga tuh yang. Iya. Itu juga karena dipaksa. Kalau enggak kita nggak jual. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan, saya Reza, saya owner dari Reza Goldfish Farm, breeder ikan hias Mas Koki. Kita beralamat di Depok, di Jalan Rait, Gang Kaswi 1, nomor 12A. Untuk detailnya bisa lihat di Google Maps saja. Reza Goldfish Farm berdiri di tahun 2006. Itu di bulan Juni, tanggal 5 tepatnya. Ini kan hobi kecil saya. Dari dulu saya beli ikan, pelihara ikan itu nggak pernah ada berpikir untuk bisnis. Dan saya sempat bisnis di bidang lain, alat tulis kantor, kado-kado anak sekolah itu di tahun 99 sampai 2000. Lalu di tahun 2001 bisnis usaha saya itu bangkrut lah kita bilang ya. Bangkrut, akhirnya saya nggak ada kesibukan, saya pelihara ikan lagi, masih nggak kepikiran tuh gimana untuk menjual ikan tuh nggak kepikiran. Yang saya tahu hanya pelihara untuk senang-senang. Lalu sampai ada tahun 2002 kalau nggak salah, itu ikan saya sampai beranak pinak ya banyak. Ada tukang las, dia menjual akuarium berikut rak, dan dia mau menjual tuh sepaket dengan ikan-ikan di dalamnya. Lalu dia datang ke tempat saya. Dia tanya, berapa harga ikannya? Saya kala itu nggak tahu, karena nggak ada kepikiran untuk menjual, nggak ada pikiran untuk bisnis ikan. Saya bilang, terserah aja, berapa aja. Akhirnya dibelilah sama dia, kalau nggak salah, 50 ekor itu Rp50.000. Setelah orang itu pulang, saya pegang uang, baru saya berpikir, kenapa nggak saya bisnisin aja nih ikan hias. Dari situlah mulai saya tawarin ke toko, sampai akhirnya seperti sekarang ini. Kita pertama yang paling utama di sini adalah oranda. Oranda itu selalu ada. Dan kadang-kadang kalau kita dapat genetik indukan yang bagus untuk jenis rancu, kita akan bikin. Begitu juga dengan ryukin. Kalau kita dapat indukan yang kita suka, yang bagus menurut kita, kita akan ternakan itu. Tapi yang udah pasti selalu ada adalah oranda. Berarti salah satu best sellernya juga di sini Ya, oranda ya? Betul. Jadi dulu kita nih ke flashback lagi ya, permintaan pasar itu banyak, besar. Sedangkan saya dulu ternaknya masih skala rumahan dan masih newbie. Kita nggak tahu cara membesarkan yang baik itu seperti apa, lama prosesnya. Akhirnya saya beli ikan jadi di Pasar Parung. Lalu saya jual ke kios-kios sambil nunggu ikan saya ini besar. Nah, di tahun 2006 ini pun juga sama. Kita dengan modal yang pas-pasan, kita akhirnya beli ikan kecil untuk awal itu di Pasar Parung atau di Ciseeng. Itu yang kita besarkan dan itu kita jual sambil menunggu indukan kita itu siap untuk diternakan. Jadi tetap kita ada putaran terus sampai nunggu dia nih siap untuk bertelur. Kita sih masih benar-benar natural ya. Jantan ketemu betina kita cek dulu mana yang matang gonat, terus kita pilih jantan yang kita suka untuk kita kawinkan. Setelah dia bertelur, jantan dan betina itu dua-duanya kita angkat. Telur kita biarkan di situ selama 2 atau 3 hari, nanti menetas. Setelah menetas, 3 hari kemudian kita siapkan makanan untuk anak ikan itu, kutu air.
pure kutu air sampai usia dia 2 minggu. Setelah 2 minggu, baru mulai kita mix kutu air, siangnya kita kasih cacing sutra. Kalau untuk memelihara Mas Koki kan yang pertama, kita memelihara ikan sama dengan memelihara air. Jadi yang pertama harus kita jaga itu adalah airnya. Dengan sistem filtrasi yang baik, populasinya juga dijaga, jangan sampai terlalu padat sekali. Lalu setelah kita menjaga air, kita juga harus memberi pakan yang baik. Biar warnanya dia tetap cerah, usahakan kena matahari, walaupun hanya 30-40%. Itu akan mencerahkan kulitnya dia, juga tambah dengan pakan yang mengandung color enhancing atau pewarna tambahan gitu, sehingga warna dia tetap naik, lebih cerah lagi, betul. Setiap kita pelihara ikan, beda jenis, beda cara penanganan. Jadi kita harus juga mengajarkan si customer ini cara merawat yang baik supaya ikan itu nggak cepat mati di tempat dia. Kalau misalkan kita nggak mengajarkan itu ke dia, cara memelihara yang baik, ikannya mati, orang itu akan bosan. Dan orang pasti akan beranggapan Mas Koki itu ikan yang gampang mati. Pasar luar sudah, kita terutama pasar Asia yaitu yang repeat order ya. Kalau untuk ke Eropa atau Amerika, mereka tidak selalu repeat order dikarenakan ongkos kirim dari Indo itu cukup mahal. Bukan harga ikan Indo yang mahal, ongkos kirim dari Indo cukup mahal, kalah sama Bangkok, sama Cina. Itu negara-negaranya udah kemana aja kalau boleh tahu? Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, Dubai, Kuwait, Irak. Ya, yang pertama kita menjaga kualitas kita, menjaga nama baik kita. Karena kita kan jualan di online ya. Jualan di online itu banyak orang tuh bertanya referensi-referensi dan orang itu akan mereferensikan kita salah satunya gitu. Karena kita jelas tidak menipu, kita bukan fake account kayak begitu kan. Nah, dari referensi itu orang mencoba belajar percaya sama kita karena penjualan kita adalah transfer dulu baru ikan dikirim. Bukan ikan kirim dulu gitu. Berarti bangun kepercayaan. Ya, betul. Kita biasa mulai rilis ikan itu usia 2 bulan up, 2 bulan setengah itu kita mulai siap jual. Kenapa kita jual seukuran itu? Kenapa kecil nggak kita jual? Karena ukuran 2 bulan ke atas, daya tahan fisiknya udah lebih kuat. Sehingga orang pelihara ikan, dia nggak perlu capek-capek lagi, nggak takut mati, nggak takut kesedot mesin, nggak takut ini, nggak takut itu, gitu. Tinggal pelihara aja. Nah, kalau untuk harga, kita biasanya itu mulai dari harga 500.000 untuk usia 2 bulan ke atas. Itu untuk yang komersial grade. Ikannya cantik, ikannya bagus, perawatan kita semua sama, hanya kerapihan fisiknya yang membedakan. Kenapa makanya murah? Nah, satu lagi ikan grade show atau kita bilang layak untuk ikut kontes. Menang atau kalah kita tidak jamin, tapi ikan itu udah standar untuk ikut kontes, itu starting dari 2 juta. Kita pernah jual 40 juta, pernah. Satu ekor ikan yang sudah besar. Kontes sering juara juga tuh ya? Iya. Itu juga karena dipaksa. Kalau enggak kita nggak jual. Dia sudah ikut kontes 3 kali dan jadi Grand Champion 3 kali itu. Jadi ikan untuk bisa Grand Champion itu adalah ikan kelas super jumbo, ikan yang paling besar. Gitu. Dan sekali menang, 2 kali menang, 3 kali menang, orang itu nggak mau pinjam lagi, saya bayarin deh, nggak gue jual gitu kata dia. Tapi dia tetap maksa, ya udah bayarin sekian.
Pencapaian terbesar sampai saat ini adalah saya bisa membuat anak-anak saya sekolah dengan baik, tidak kelaparan, kecukupan mereka kebutuhan sekolahnya. Itu yang terbesar untuk saya, dan saat ini saya masih terus nabung, mudah-mudahan anak saya bisa sampai kuliah. Itu yang diusahakan, dan itu yang belum tercapai ya. Kalau pasar ikan Mas Koki itu masih tetap jalan, karena pecinta ikan pada umumnya itu mereka tetap akan pelihara. Cuman sekarang yang jadi persoalan di 2026 ini mungkin masalah ekonomi global ya. Yang itu kita nggak bisa pungkiri, semua segmen lagi bermasalah. Saya cuma berharap semoga pemerintah kita bisa memperbaiki ekonomi kita sehingga daya beli orang bisa meningkat lagi. Jadi kalau kita bisnis di makhluk hidup itu kan bukan, kalau kita bilang kendala sih ya ada kendalanya juga ya. Jadi masalah terbesar itu adalah perubahan iklim, perubahan suhu. Ada ikan-ikan itu dia di saat lagi suhu seperti sekarang ini, pagi panas, siang atau sorenya hujan, itu ikan cenderung badannya merah-merah atau bahkan bisa white spot. Itu penyakit kalau ikan kecil bisa mematikan. Dan kalau ikan besar badan merah-merah itu dia tidak bergairah, dia akan pasif. Cara mengatasi itu langkah-langkah itu biasanya apa aja yang dilakukan sampai keluar dari kita hanya bisa mengusahakan suhunya itu tetap stabil, dan kita juga menjaga kualitas air tetap baik, jangan sampai airnya itu juga buruk. Yang paling mudah itu ya kalau dapat pelanggan, customer yang enak ya itu. Yang pertama adalah cintai dulu ikannya. Jangan berpikir pelihara pengen bisnis, tapi pelihara dulu, cintai, pahami karakternya, bagaimana cara membesarkan, bagaimana cara menyembuhkan di saat dia sakit. Setelah itu semua bisa, boleh naik tingkat. Coba belajar jualan. Yang pertama tapi tetap cintai dulu ikannya. Memulai untuk bisnis atau untuk bisnis. Kalau untuk bisnis itu paling nggak kan 10 atau 20 ekor. Dan kalau bisa medianya pun juga tidak seperti penjara. Kayak orang jual kucing di dalam kerangkeng begitu, kasihan. Kasih dia wadah yang bagus. Kalau kolam, misalkan kolam semen, ya udah kolam semen atau bak fiber yang ukurannya 2 meter kali 1 meter misalkan. Atau kalau akuarium, siapinlah 1,5 meter atau 1,8 meter beberapa biji. Sehingga ikan itu bahagia. Kalau ikannya bahagia, dia mendoakan kalian, kalian pasti akan dapat rezeki yang baik juga dari ikannya. Harapan saya ke depannya, Mas Koki ini bisa untuk ekspor dan memang disupport sama pemerintah, tidak mandiri masing-masing. Itu harapan saya, dan saya berharap sih pemerintah khususnya KKP dan jajarannya itu nonton ini, melihat, dan Mas Koki ini potensinya cerah, bagus. Datanya pun juga sudah ada sekian miliar lah untuk ekspor keluar. Tapi kalau misalkan didukung lagi sama pemerintah, mungkin bisa lebih dari itu.